Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran, SSCC, dari Rumah Retret Batam Oasis Center. Kembali pada hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dari rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Sukacita, berkat berlimpah dari Tuhan senantiasa diberikan pada kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita berbicara tentang keluarga. Ada dua hal yang membuat orang tidak pernah bahagia dalam keluarga. Ada dua hal yang membuat orang tidak pernah bahagia dengan hidup perkawinannya. Yang pertama adalah karena orang selalu membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Wah, istrinya atau suaminya jauh lebih baik daripada punya saya. Keluarganya jauh lebih sukses daripada punya saya. Anak-anaknya jauh lebih baik daripada anak-anak saya. Rumah mereka jauh lebih mewah daripada rumah saya. Kita merasa kita begitu kecil. Lalu ketika kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, kita tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Karena kekurangan itu akan menjadi milik kita sendiri. Orang lain tidak pernah mengalami kekurangan, itu dalam pikiran kita. Padahal dalam kenyataannya, semua orang punya kesulitannya masing-masing. Semua orang punya pergulatan dan pergumulan masing-masing. Siapapun pasanganmu, apapun bentuk pergumulan dalam keluargamu atau situasi ekonomi keluargamu, nikmatilah semua itu dengan rasa syukur. Maka apapun yang terjadi, kita tetap jauh lebih tenang dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sikap membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain membuat kita tidak bisa menyadari atau merasakan kehadiran kerajaan Allah dalam keluarga kita. Karena kita merasa kita serba kecil, serba kekurangan. Tapi ingat, sedikit yang Anda miliki, setiap kekurangan yang Anda miliki, kalau Anda pandai dalam mengolah setiap kekurangan atau kesulitan atau persoalan yang terjadi dalam kehidupan bahtera keluargamu,
persoalan itu bisa menjadi berkat bagi Anda. Kalau Anda pandai dalam mengolah setiap pergumulan dan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dalam hidupmu, maka peristiwa-peristiwa itu akhirnya berbalik menjadi berkat bagi hidupmu dan bagi keluargamu. Ingat, kita boleh merasa kecil, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa hebatnya. Dia akan terus menolong dan membantu keluarga kita kalau kita mau bekerja sama dengan Dia selalu dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hal yang kedua yang membuat orang tidak pernah bahagia atau sering mengeluh dalam hidup bahtera perkawinannya adalah karena orang lupa bersyukur akan apa yang dia miliki hari ini. Bukan besok, bukan kemarin, tapi hari ini. Dengan segala kekurangan pasangan hidupmu, dengan segala kekurangan ekonomimu, apakah engkau tetap mau bersyukur? Terima kasih Tuhan. Semoga dalam situasi sulit hidupku, semoga dalam pergumulan bahtera keluargaku, dalam situasi ekonomi keluarga yang kurang baik, Engkau senantiasa aku andalkan dalam kehidupanku Tuhan. Maka sekali lagi, rasa syukur itu membuat kita jauh lebih tenang. Rasa syukur itu membuat kita bisa menghadapi persoalan-persoalan dengan baik. Dan rasa syukur membuat kita tidak cepat membuat keputusan untuk berpisah dari pasangan hidup kita. Sekali lagi, semua orang punya pergumulan. Benih yang kecil dalam keluargamu jangan sampai hilang. Sekecil apapun benih itu, tapi bagaimana setiap pribadi dalam keluarga itu melakukan yang terbaik, saling mendoakan satu sama lain, maka keluargamu akan menjadi bahtera yang kuat, yang sampai pada tujuannya, sampai pada dermaga impian. Kalau kita saling mendukung, kalau kita saling menguatkan, sekalipun kita kecil, sekalipun ada badai, sekalipun ada pergumulan, sekalipun ekonomi keluarga kita pas-pasan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika saya pergi ke desa-desa, pelayanan di desa-desa, saya melihat orang-orang sederhana, tapi mereka bisa menikmati hidup ini dengan rasa syukur. Itu yang membuat mereka menjadi pohon yang bisa punya cabang yang luar biasa banyaknya, sehingga menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain. Tidak perlu membandingkan hidupmu dengan orang lain, tapi tetaplah bersyukur dengan benih yang Anda miliki sekalipun kecil. Percaya, kalau Anda pandai mengolah setiap pergumulan benih yang kecil itu, maka dia akan tumbuh menjadi benih yang baik, yang membawa keselamatan. Ingat, pergumulan pasangan suami istri bisa menjadi berkat bagi anak-anakmu kelak ketika mereka mengalami pergumulan yang sama. Atau bisa menjadi berkat bagi tetangga-tetanggamu atau teman-temanmu ketika mereka mengalami pergumulan yang sama. Maka tidak usah takut kalau saat ini Anda seakan-akan menjadi benih yang paling kecil. Karena berkat Tuhan tidak dilihat dari benihmu kecil atau besar. Berkat Tuhan dilihat dari bagaimana perjuangan kerja kerasmu agar benih itu bisa bertumbuh, bisa menghasilkan buah berlimpah. Benih besar, tapi kalau tidak diperhatikan, dia akan mati, dia akan layu, dia akan dibuang. Tapi kalau benih kecil, kita punya sedikit, tapi kita bersyukur, kita perhatikan benih yang kecil itu, kita kembangkan, kita rawat dengan baik, dia akan menjadi pohon yang besar. Mungkin keluargamu saat ini di mata orang lain itu tidak ada apa-apanya. Tapi tidak di mata Tuhan. Keluargamu adalah mutiaramu. Keluargamu adalah berkat-berkatmu. Maka saling mendoakan satu sama lain. Agar dalam setiap kekecilan yang kalian rasakan masing-masing, kalau kalian menyatukan semua rasa kekecilan kalian dalam keluarga, akan menjadi pohon yang besar. Kerjasama. Satukan hati. Jangan saling menjahat satu sama lain terus-menerus. Tapi duduklah dengan tenang, berpikir bagaimana
supaya persoalan yang kecil ini bisa diselesaikan dengan kerjasama yang besar. Anda adalah berkat bagi setiap anggota keluargamu. Istri menjadi berkat bagi suami, suami menjadi berkat bagi istri, anak-anak menjadi berkat bagi kedua orang tuamu. Haleluya Bapak Ibu. Anda boleh kecil, tapi Anda punya Tuhan yang sungguh besar, Tuhan yang luar biasa, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur Tuhan atas setiap berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Bantulah kami agar kami tidak mudah putus asa atau mengeluh dengan segala kekurangan dalam kehidupan kami. Berikan kami semangat, agar kami terus berjuang pantang menyerah, menghadirkan Engkau dan bekerja sama dengan Engkau, agar benih yang kecil yang kami miliki akan menghasilkan berkat berlimpah bagi diri kami, bagi keluarga kami dan masyarakat kami. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang bekerja keras. Berikanlah mereka semua kesehatan dan rezeki yang secukupnya. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan dan kita kasih, pekerjaan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.